Prinsip konsumsi dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik dan relevansinya dalam kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Al-Quran memandang aktivitas konsumsi manusia? Apakah Islam hanya mengatur apa yang boleh dimakan dan diminum, atau juga memberikan pedoman tentang bagaimana manusia menggunakan harta dan memenuhi kebutuhannya? Video ini menyajikan pembahasan lengkap mengenai prinsip konsumsi dalam Al-Quran yang dikaji melalui pendekatan tafsir tematik. Kajian ini berangkat dari fenomena meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat modern yang seringkali melampaui batas kebutuhan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan tuntutan mengenai aktivitas ekonomi termasuk dalam hal konsumsi. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip konsumsi dalam Al-Quran menjadi sangat penting agar setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan. Yang pertama, prinsip moderasi. Berdasarkan Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Islam mengajarkan agar manusia makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Prinsip ini menegaskan pentingnya mengendalikan diri, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keseimbangan antara kebutuhan fisik serta spiritual. Yang kedua, prinsip halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Setiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Tidak cukup hanya halal secara hukum syariat, tetapi juga harus sehat, bersih, aman, dan bermanfaat bagi tubuh serta kehidupan manusia. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir adalah pertengahan antara keduanya. Al-Quran mengajarkan pula konsumsi yang seimbang, tidak boros dan tidak pula kikir. Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pengelolaan harta yang proporsional. Kemudian prinsip tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan.
Manusia diberikan kebebasan memanfaatkan rezeki Allah, namun setiap nikmat yang diturunkan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, konsumsi harus dilakukan secara sadar, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Adapun kesimpulannya, prinsip konsumsi dalam Al-Quran menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Konsumsi yang ideal menurut Islam adalah konsumsi yang moderat, halal dan baik, seimbang, serta dilandasi rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menetapkan prinsip-prinsip tersebut, manusia dapat mencapai kesejahteraan pribadi sekaligus menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan. Semoga video ini dapat menambah wawasan tentang ekonomi Islam, memperkaya khazanah keilmuan Al-Quran, serta menjadi inspirasi dalam menerapkan pola hidup yang lebih bijaksana dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.